Om Swastiastu. Selamat siang saya ucapkan kepada Pak dosen dan terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudulkan komparator dan paralel subtraktor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lokalita Anastasia dengan 3 JIN terakhir 049 yang akan menjelaskan mengenai rangkaian kombinasional dan komparator dan juga paralel subtraktor. Pertama-tama, apa sih itu rangkaian kombinasional? Rangkaian kombinasional itu merupakan jenis rangkaian logika yang terdiri dari beberapa gerbang logika yang outputnya itu sesuai atau tergantung dengan input yang dimasukkan pada saat itu. Nah, dalam rangkaian kombinasional ini terdapat sebuah rangkaian atau sebuah rangkaian yang bernamakan komparator. Yang dimana seperti namanya, fungsinya ini adalah untuk membandingkan dua buah bilangan biner dan menentukan hubungan di antara keduanya. Misal, saya memiliki dua buah bilangan biner, variabel biner, misalnya A dan B. Nah, komparator ini menentukan hubungan antara keduanya, apakah A ini lebih besar daripada B, ataukah lebih kecil daripada B, ataukah sama dengan B, atau A sama dengan B, begitu. Nah, dalam komparator ini terdapat dua jenis, yaitu ada identify comparator dan juga magnitude comparator. Pertama, identify comparator itu dia fungsinya hanya mengecek apakah dua input itu sama atau tidak. Misalnya A sama dengan B, maka outputnya itu akan high, dan jika A tidak sama dengan B, maka outputnya itu akan low, seperti itu. Kemudian yang magnitude comparator, dia fungsinya tidak hanya mengecek kedua hubungan dari dua buah bilangan tersebut, melainkan lebih kompleks lagi. Dia membandingkan apakah nilai A itu lebih dari sama dengan B, ataukah dia lebih kurang dari B, ataukah dia sama dengan B, seperti itu. Kemudian, di sini ada truth table atau tabel kebenaran, persamaan boolean dan juga key map-nya. Yang pertama, tabel kebenaran itu sama seperti tabel kebenaran pada umumnya, dan nilai yang ada dalam truth table itu seperti biasanya A itu terdiri dari 0011 dan B itu 0101. Huruf L, E, dan G itu merupakan L itu merupakan A kurang dari B, E itu A sama dengan B, dan G itu A lebih besar daripada B. Itu. Nah, jika nilainya misalnya A-nya itu 0 dan B-nya itu 0, maka nilai mereka kan sama. Berarti tabel kebenaran A sama dengan B itu bernilai 1. Selanjutnya, nilai A0-nya itu 0 dan B0-nya itu 1, itu berarti A lebih kecil daripada B, yang berarti hasil dari A kurang dari B itu bernilai 1. Begitu juga seterusnya, A1 dan B0 itu akan menjadi A lebih besar daripada B, dan nilai yang G, A lebih besar daripada B itu bernilai 1. Kemudian A1 dan B1 akan bernilai sama, dan kolom E, nilai A sama dengan B itu akan bernilai 1. Kemudian ada persamaan boolean dan key map di sini. Persamaan boolean dari A lebih dari sama dengan B itu adalah A, B negasi, yang mana A-nya itu adalah 1 dan B negasi itu adalah 0. Seperti yang di sini. Dan di kolom tengah, A, B negasi itu berarti A-nya itu bernilai 1 sini, dan B itu bernilai 0 di kolom 0. Jadi yang melakukan pengcoveran itu adalah baris 1 dan kolom 2. Lalu persamaan boolean dari A kurang dari B itu adalah A negasi B, yang mana di sini nilai A-nya itu adalah 0 karena negasi, dan nilai B-nya itu adalah 1. Jadi A negasi B itu nilainya berada di baris kedua di kolom pertama.
Jadi dia melakukan pengoveran itu adalah di kolom tersebut. Nah, yang terakhir ada A sama dengan B. Itu berarti dalam kurung A, B negasi di plus atau diorkan dengan A, B. Nah, itu jadinya dalam kurung A or B negasi. Sini. Di keymap A negasi B, A negasi B negasi plus AB. A negasi B negasi ini sama artinya dengan dalam kurung AB negasi. Berarti A negasi B negasi itu berarti A 0 dan B-nya 0. Berarti dia bernilai 1 di kolom ini. Di kotak ini, yaitu AB itu berarti A-nya bernilai 1 di sini dan B-nya bernilai 1. Berarti dia bernilai 1 di sini. Jadi dia melakukan coveran itu di baris pertama kolom pertama dan baris kedua kolom kedua. Begitu. Nah, kemudian di sini kami membuat rangkaian sederhana dari komparator, yaitu komparator 1 bit dengan nilai A dan B. Nah, kita bisa lihat di sini, jika nilai A dan B itu sama-sama 0, maka outputnya yang menyala itu adalah yang tengah. Karena apa? Gini, nilai A itu adalah 0, kemudian 0 disambungkan ke gerbang XOR, dan nilai B 0 juga disambungkan ke gerbang XOR yang tengah. Nah, nilai A 0 dan B 0 itu berarti nilainya sama, berarti yang membuat logic display-nya itu menyala. Karena gerbang XOR dengan nilai A 0 dan di XOR kan dengan 0, itu berarti outputnya akan menjadi 1 dan membuat logic display itu menyala. Nah, kemudian gerbang yang kedua dengan gerbang N, nilai A lebih besar daripada B. Kita coba di sini. A lebih besar daripada B. Kita di sini nilai A 1 dan B-nya 0. Kita lihat nilai A 1 disambungkan ke gerbang N dan B 0 yang di inverter atau dibalikkan nilainya atau dinotkan itu disambungkan ke gerbang N yang di atas. Itu akan membuat logic display-nya menyala karena 1 bila di N-kan dengan B negasi atau 0 yang dinegasikan itu berarti 1. Berarti 1 di N-kan dengan 1 itu hasilnya adalah 1 yang membuat logic display menyala. Kemudian yang terakhir yang di bawah A kurang dari B. Kita coba nilai A 0 dan B 1. Nah, itu berarti menyala karena nilai A 0 yang dinegasikan itu berarti menjadi 1. Masuk ke gerbang N. Kemudian nilai B 1 yang masuk ke gerbang N tanpa negasi. Berarti nilai 1 yang dinegasikan yang di nilai 0 di sini dinegasikan dengan dinegasikan kemudian disambungkan ke gerbang N, dan B yang bernilai 1 itu akan menjadikan logic display-nya menyala karena nilai A-nya itu 0 dan B-nya itu 1, berarti A kurang dari B. Begitu pembuktiannya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dimas Sakuntala Adi Pratama dengan 3 digit NIM akhir 047. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan di materi kelompok saya mengenai paralel subtraktor. Jadi paralel subtraktor adalah rangkaian yang ditujukan atau digunakan untuk mengurangkan dua buah bilangan biner dengan cara menyusun beberapa full subtraktor sebagai media pengurangnya secara berantai. Sebelumnya kita udah belajar tentang full subtractor dan half subtractor. Mungkin saya akan jelaskan kembali sedikit mengenai full subtractor. Sebelumnya berikut adalah
sedikit contoh mengenai rangkaian yang akan kita bahas, yaitu tentang parallel subtractor. Jadi di sini sebelumnya ada kesalahan sedikit, untuk input itu sebenarnya ada 3 karena kita pakai full subtractor. Itu ada A0 atau A, B, dan juga borrow in. Namun di sini outputnya hanya difference saja. Ini kesalahan saya sendiri, saya mohon maaf. Untuk rangkaian yang ini sebetulnya sedikit ada kekurangan, yaitu adalah penggunaan half subtractor. Kenapa saya bilang ada kekurangan? Nanti kita bahas. Kita lanjut dulu ke pembahasan sedikit mengenai full subtractor. Nah, jadi di sini kita punya rangkaian full subtractor dengan input ABC, yang C ini adalah borrow in ya. C ini adalah borrow in. Jadi hasil dari para subtractor ini adalah outputnya itu ada difference dan juga borrow out-nya. Borrow out. Nah, kita punya tabel kebenaran di sini dengan input itu ada A, B, dan C. C ini adalah borrow in-nya. Jadi ini ada 8 kombinasi dengan output, difference, dan borrow out sebagai berikut. Nah, gimana sih cara kita dapat ini atau ekspresi booleannya itu untuk mencari difference? Difference D itu adalah kita cek di sini di manakah yang atau di persamaan manakah yang D-nya itu bernilai 1. Itu ada di yang kedua, ketiga, kedua, ketiga, kelima, dan juga ke-8. Ya. Dari beberapa persamaan ini kita dapat simpulkan atau dapat kita operasikan bahwa yang pertama ini yang bernilai 1 itu adalah dari borrow in-nya atau C-nya. Jadi dapat ditulis A bar, B bar, dan C. Kemudian yang kedua ini yang bernilai 1 adalah B-nya. Jadi kita dapat tulis A bar, B, C bar. Kemudian yang di baris kelima ini yang bernilai 1 adalah A-nya. Jadi dioperasikan A, B bar, C bar atau borrow in bar ya. C ini adalah borrow in. Kemudian yang terakhir semua bernilai 1. Jadi A, B, C. Dapat disederhanakan kembali, dicari bentuk yang sama, kemudian dapatkan persamaan sebagai berikut atau ekspresi boolean sebagai berikut. A bar dalam kurung B bar C ditambah B C bar ditambah A dalam kurung B bar C bar ditambah BC. Kemudian bentuk ini dapat disederhanakan kembali. Kita tahu bahwa bentuk ini adalah bentuk XOR. Jadi dapat dituliskan ekspresinya itu adalah A bar dalam kurung B XOR di XOR-kan, eksklusif OR-kan dengan C, kemudian ditambah A dalam kurung B di eksklusif OR-kan dengan C. Sehingga dapat disimpulkan kembali ekspresi yang terakhir itu adalah untuk mendapatkan difference D ini adalah dengan melakukan operasi A di XOR-kan dengan B dan di XOR-kan dengan C. Ya, jadi kita dapatkan itu adalah untuk mencari difference-nya. Kemudian untuk mencari borrow out-nya itu sama, kita cari yang mana borrow out-nya bernilai 1. Ini ada di baris 2, 3, 4, dan juga 8. Kita masukkan seperti mencari difference tadi, sehingga kita dapatkan hasil dari bagaimana untuk mencari borrow out itu adalah C atau borrow in dalam kurung A di eksklusif NOR-kan dengan B, kemudian ditambahkan dengan A bar plus B. A bar B. A bar NB. Kemudian ini berikut saya sertakan peta Carnot untuk
ekspresi boolean ini. Jadi ini kita sama dengan truth table-nya ya. Ketika dia A-nya 0, kemudian BC-nya 01, untuk difference-nya ini dia akan bernilai 1 di sini. Dan sisanya seterusnya sebagai berikut. Ini juga sudah dibahas mungkin sama kawan saya yang mendapatkan materi subtraktor. Nah, kenapa tadi saya bilang rangkaian ini agak kurang pas jika diawali dengan half subtractor? Sebenarnya ini benar, cuman ketika ini ini berada dalam satu IC, kemudian akan disambungkan dengan IC lain, ini tidak akan bisa karena half subtractor itu tidak punya tempat untuk input selain A sama B. Seperti yang kita tahu di full subtractor itu kan ada A, B, dan borrow in. Nah, borrow in itu ketika kita sambungkan dengan IC lain itu memungkinkan kita nyambung sama borrow out dari IC tersebut. Jadi kalau di awal kita pakai half subtractor itu kita tidak bisa menyambungkan dengan IC lain. Sehingga disarankan untuk parallel subtractor ini kita menggunakan full subtractor, sehingga kita ada tempat atau ada space untuk memasukkan borrow out ke borrow in di IC ini dari IC yang lain. Nah, ini adalah contoh rangkaian dari full subtractor yang mungkin sudah dibahas oleh kelompok lain, kelompok teman saya yang mendapatkan materi subtractor. Untuk paralel, seperti pengertiannya kan kita menyambungkan beberapa rangkaian full subtractor. Kita dapatkan rangkaian sebagai berikut. Sebelumnya mohon maaf karena saya sudah coba di circuit maker saya itu tidak bisa di run. Kebetulan begitu juga dengan circuit maker teman sekelompok saya, Loka, juga tidak bisa di run karena error. Kami kurang tahu mengapa, padahal untuk yang rangkaian komparator itu bisa di run di circuit makernya, sementara yang paralel ini error, sama sekali tidak bisa di run, sama sekali tidak menghasilkan output apapun, error setelah di run itu langsung error. Jadi kita nggak bisa nampilin circuit maker penerapannya di circuit maker secara langsung. Saya hanya bisa menampilkan hasil sebagai berikut yang kita ambil dari referensi video YouTube. Jadi yang kotak ini adalah rangkaian full subtractor yang kita persingkat untuk menghemat space. Jadi ada borrow in dan borrow out. Nah, yang tadi saya bilang untuk karena ini paralel, menyambungkannya itu adalah borrow out dari satu rangkaian ini dengan borrow in dari rangkaian selanjutnya. Jadi yang disambungkan itu adalah borrow out, ya. Borrow outnya itu dengan borrow in. Jadi kalau kita pakai full subtractor di awal tadi, yang half itu kita ganti full subtractor, kita ada tempat buat masukin borrow outnya itu ke borrow in dari full subtractornya. Kemudian nah ini sign bit ini adalah bit yang menandakan apakah hasil dari perhitungan itu positif atau negatif. Misal di sini kan sign bitnya itu berada di Bout di bit ketiga, yang menandakan bahwa di bit ketiga ini adalah nanti itu positif atau negatif. Misal perhitungannya itu sampai bit kedua saja, maka sign bitnya itu ada di borrow out di bit kedua ini, yang menandakan hasil perhitungan dari bit kedua itu positif atau negatif. Nah, jadi ini adalah rangkaian lengkapnya. Kita pakai yang 3 bit ya tadi. Jadi kita pakai yang 3 bit. Nah, jadi ini ya, kita punya space. Nah, kalau misalnya di subtractor kita nggak bisa yang namanya ngubah
variabel yang di depan sama variabel di belakang. Kalau kita adder, kita kita di materi adder, itu kita bisa gonta-ganti ya. Misal yang depan ini ditambah yang belakang tambah yang depan, itu hasilnya bakal sama. Sementara kalau di subtractor, kalau kita ubah tempatnya, itu hasilnya bakal beda. Kayak misalnya kita punya 5 kurang 3 itu 2. Sementara 2 dikurang 5, 3 dikurang 5 itu hasilnya min 2. Itu beda. Sementara kalau di full adder kita 5 tambah 3, 8, 3 tambah 5 juga 8. Jadi yang di sini itu kita nggak bisa ubah-ubah posisinya itu dibolak-balik karena hasilnya bakal beda. Oke. Jadi di sini kita punya 0, 0, 0, 0, 0. Jadi yang baris pertama ini adalah sebagai yang dikurang, dan baris kedua yang kedua ini adalah sebagai pengurang. Nah, di sini saya punya contoh, misal yang pertama itu pengurang, yang kedua ini adalah yang dikurang. Jadi kita punya misalnya 001 dikurang 000. Itu karena kita masih di bit pertama, kita hanya main di 1 bit. Hasilnya itu ada di bit pertama di sini, satunya nyala. Kemudian 0 ini bit kedua ini dia menjadi sign bitnya. Karena kita hanya stop perhitungannya di bit pertama, bit selanjutnya itu adalah sign bitnya. Jadi di sini ada sign bitnya itu 0, yang menandakan itu adalah positif. 1 dikurang 0 itu adalah 1, dan itu tandanya adalah positif. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa coba semua rangkaiannya karena keterbatasan sampel dari referensi saya. Saya berusaha menampilkan semua sampel yang ada di referensi saya karena balik lagi circuit maker saya tidak bisa dijalankan. Jadi mohon maaf dan mohon permaklumannya. Selanjutnya kita coba. Nah, di sini kita punya 001 dikurang 011. Yang dimana 011 ini adalah udah memakan 2 bit, sehingga sign bitnya itu ada di bit ketiga. Yang dimana kita tahu 001 dikurang 011 itu adalah hasilnya 010 atau 10. Nah, 1 ini yang seperti tadi saya bilang, bit setelah hasil itu adalah sign bitnya. Jadi kan 001 dikurang 011 itu adalah 10. 1 di depan 1 ini menyala karena dia menandakan bahwa itu adalah tandanya negatif. Ya. 001 dikurang 011 itu kan hasilnya negatif 10. Kemudian sign 1 di sini menyala menandakan sign bit. Kemudian 1 di B out sign bit ini menyala itu diabaikan karena yang menjadi sign bit atau bit tanda itu adalah 1 bit di depan hasil. Jadi hasilnya di sini 10, bit 1 ini menyala, itu menandakan 10 ini adalah negatif. Yang 1 paling kiri ini diabaikan. Nah, kemudian di sini kita coba lagi dengan misalnya 111 dikurang 011. 111 dikurang 011 itu adalah positif 100. Nah, ketika bit ketiga ini terpakai sampai bit ketiga maksudnya, maka sign bitnya itu adalah di sini ya, yang setelah bit ketiga. Sign bit di sini bernilai 0 yang menandakan ini adalah operasi dengan hasil positif 100. Segitu saja yang dapat saya presentasikan mengenai parallel subtractor. Mohon maaf atas keterbatasan wawasan dan penerapan yang saya miliki, kelompok kami miliki. Saya harap presentasi dari saya dapat diberikan kritik dan saran yang dapat membangun presentasi kami di kemudian hari. Mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan. Sekaligus saya tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.